Setelah hari Senin lalu Maria Eva diperiksa, kemarin giliran istri Yahya Zaini Syarmila memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus video mesum Maria Eva dan suaminya. Begitu pemeriksaan selesai, wartawan langsung memberondong Syarmila dengan pertanyaan. Penjagaan ketat terhadap Syarmila membuat wartawan sulit untuk memperoleh keterangan darinya. Kuasa hukum Syarmila yang akhirnya menjawab. Pokoknya dari hasil penyidikan. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Sanela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manas. Dan bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Syarmila, istri Yahya Zaini diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus video mesum Maria Eva dan suaminya. Syarmila sekaligus melaporkan balik Maria Eva atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, pemerasan, dan ancaman. Feni Bauti menarik gugatan cerainya terhadap Mark Sungkar karena diduga Mark mengurungkan niatnya untuk berpoligami. Agnes, Monica, dan Delon sedang bersiap-siap untuk merayakan hari Natal. Bahkan Agnes akan menyambut Natal di Hong Kong. Pemirsa, masih ingatkah Anda siapa pelantun lagu Aku Tak Biasa? Jika Anda menjawab Alda Risma, jawaban Anda sangat jitu. Semalam Alda tewas secara misterius. Ada apakah di balik tewasnya Alda? Saksikan liputan awak Gospot dari tempat kejadian perkara berikut ini. Terus spray darah, bantal darah, terus jarum suntik di mana-mana. Diperkirakan 6 orang lah. Sudah 2 hari di situ. Terus tadi Sama pacarnya Ferry. oh Ferry pacarnya. Jadi dia menginap sudah 2 hari sama pacarnya Ferry, Pak ya? Tadi yang apa? Yang melaporkan kejadian ini siapa? Kejadian ini siapa? Security Oh, Bermenteng. sana. Langsung dibawa ke rumah sakit dan nggak ketemu. Oh. Jadi tadi waktu ditemukan belum meninggal ya Pak ya? Belum dalam perjalanan. Oh, Dalam perjalanan belum, ya? perjalanan. Setelah Alda dipastikan tewas, Halimah ibunda Alda datang ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk melihat jasad anaknya. Halimah tampak sangat terpukul, namun beberapa saat kemudian bergegas kembali pergi sambil menghindari diri dari kejaran wartawan. Kabar yang beredar, Halimah tak mengizinkan pihak RSCM melakukan visum terhadap putrinya. Sungguh tragis nasib pelantun tembang Aku Tak Biasa ini. Bulan Juni lalu Alda mengalami kecelakaan hebat yang nyaris merenggut nyawanya. Pemirsa, seperti yang sudah diberitakan Gospot kemarin, Maria Eva sudah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus video mesumnya dengan mantan anggota DPR Yahya Zaini. Dan Syarmila, istri Yahya Zaini, menjadi orang kedua yang diperiksa. Hari Selasa pagi, Syarmila memenuhi panggilan tersebut. Anda mau tahu hasil pemeriksaan Syarmila? Ini dia liputannya. Setelah hari Senin lalu Maria Eva diperiksa, kemarin giliran istri Yahya Zaini Syarmila memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus video mesum Maria Eva dan suaminya. Begitu pemeriksaan selesai, wartawan langsung memberondong Syarmila dengan pertanyaan. Penjagaan ketat terhadap Syarmila membuat wartawan sulit untuk memperoleh keterangan darinya. Kuasa hukum Syarmila yang akhirnya menjawab. Pokoknya dari hasil penyidikan pertanyaan ini kesimpulannya adalah ada pihak-pihak tertentu yang berusaha atau berniat untuk menghancurkan klien kami dan keluarganya. Syarmila yang sulit dimintai keterangan akhirnya bersedia menerima wartawan di kediaman pribadinya di daerah Perdatam Kalibata, Jakarta Selatan. Syarmila menjelaskan pemeriksaannya sebagai saksi. Sebagai saksi ya dari Polda Metro Jaya dalam perkara pidana membuat dan menyiarkan gambar yang melanggar kesusilaan pada tanggal 30 November 2006 di seluruh media. Kebetulan saya juga memberikan beberapa bukti yang saya miliki sebelumnya. Ada beberapa SMS yang udah berbulan-bulan lalu, itu menjadi salah satu bukti saya bahwa saya udah tahu
Dan itu juga sekaligus saya menjawab beberapa pertanyaan sambil saya juga melaporkan yang bersangkutan dalam kaitan pencemaran nama baik, fitnah, kemudian pemerasan dan ancaman-ancaman. Sarmila menjawab 15 pertanyaan dari penyidik yang berkisar tentang peredaran video mesum, sedangkan pertanyaan seputar aborsi hanya sedikit disinggung. Benarkah Sarmila turut mendesak Maria Eva untuk menggugurkan kandungannya, seperti yang dikatakan oleh Maria Eva? Oh enggak ada, saya enggak pernah kenal sama Maria Eva. Dia aja SMS saya, pertama sekali saya tahu Maria Eva itu SMS ke saya, kasih tahu saya bahwa dia ada hubungan dengan suami saya. Saya tanya siapa SMS-nya, dia sebut namanya Maria Eva. Kendati tidak terlalu menggubris SMS yang dikirimkan Maria Eva pada bulan Desember 2004 itu, Sarmila akhirnya menyadari hubungan gelap sang suami. Namun ia belum tahu bahwa hubungan main belakang itu telah direkam dengan handphone. Tepat 2 tahun setelahnya, video mesum itu pun mencuat. Sampai kini belum sekalipun Yahya Zaini memberikan pernyataannya. Siapapun akan syok bila tertimpa masalah seperti Yahya. Tapi mengapa selalu Sarmila yang maju ke hadapan pers? Sebegitu terpukulnyakah Yahya Zaini sampai tidak bisa bersuara? Enggak, belum saatnya Bapak bicara. Karena memang belum substansinya, belum Bapak yang dipanggil kan, baru saya kan yang dipanggil. Nanti pada saatnya pasti Bapak harus bicara. Ya pasti down ya, down. Tapi yang namanya Ibu Sarmila itu nggak boleh down. Kalau kita semua satu keluarga down itu saya nggak. Jadi saya penguat anak-anak saya, penguat suami saya. Bagaimana kita bisa survive? Artinya hari ini gagal, kita harus bisa lihat ke depan. Artinya ini bukan kartu mati dari segalanya. Yahya Zaini telah dipermalukan di depan publik atas kelakuannya sendiri. Sarmila tidak bisa berdiam diri. Sebagai istri dan seorang ibu, dia tetap berdiri tegar di samping suami. Lihat istri itu adalah menjaga rumah tangga dia dan patuh kepada suami. Saya bertugas berjihad sebagai istri, saya selamatkan rumah tangga. Kami semua sekarang lagi berobat sama Allah. Berobat sama Allah, Allah yang bisa mengobati hati kami. Saya pun bisa bicara hari ini semua sama teman-teman nih karena izin Allah aja. Saya masih diberi ketegaran, diberikan kekuatan supaya saya bisa lebih baik ke depan, insya Allah. Pemirsa, sungguh melegakan. Fanny Bauti akhirnya mencabut gugatan cerainya terhadap Mark Sungkar kemarin. Fanny berubah pikiran setelah memperoleh hidayah. Ia yakin benar bahwa Mark tidak akan menikah lagi. Loh, jangan-jangan Mark sempat kepikiran untuk berpoligami. Sebenarnya apa yang membuat Fanny dulu berniat untuk bercerai? Inilah liputannya. Fanny Bauti kemarin mencabut gugatan cerainya atas Mark Sungkar suaminya di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Bersyukur Fanny selalu berintrospeksi meski ia nyaris putus asa menghadapi persoalan rumah tangganya dengan melayangkan gugatan cerai. Sedangkan Mark sejak awal memang tak ingin berpisah. Kegalauan mereka akhirnya teratasi setelah Fanny Bauti berkonsultasi dengan Dadang Hawari, konsultan pernikahan, dan memperoleh hidayah persis ketika Mark Sungkar sedang jatuh sakit. Dan alhamdulillah mungkin ini seluruh mengenai putusan ini saya mendapat hidayah ya. Hidayah itu saya rasakan pada saat beberapa minggu yang lalu Pak Mark itu benar sakit. Nah disitulah saya terasa saya takut kehilangan dia. Saya takut bukan perceraian yang memisahkan kita, tapi maut yang memisahkan kita. Alhamdulillah, kalau saya kembali ke statement awal dari pertama sekali, saya mengatakan bahwa insya Allah saya tidak akan menceraikan istri saya. Tapi kalau poligami kan. Meski terkesan bercanda, kata-kata poligami yang dilontarkan oleh Fanny Bauti dirasa cukup menggelitik sekaligus menandakan bahwa dia tak ingin dimadu. Lantas bagaimana dengan Mark? Apakah dalam benaknya pernah terbersit untuk berpoligami? Isu poligami belakangan memang kembali menghangat. Selain itu, praktek poligami seakan-akan menjadi kisah sukses tersendiri yang dikukuhkan lewat ajang Poligami Awards. Jangan-jangan Fanny Bauti dulu bersikukuh minta cerai lantaran Mark Sungkar pernah kepikiran untuk poligami. Kalau yang lain sih sebetulnya tidak ada masalah. Orang ketiga tidak ada, baik saya maupun istri saya. Masalah-masalah lain tidak ada sama sekali.
Kalau ada poligami award mau ikut diundang, mau datang lagi nggak? Nggak ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada lagi terucap pengen itu ya. Sangat menakutkan kan? Tapi ya nggak mau pokoknya. Pilih dia, pilih gue. Minta dicariin juga nggak mau. Selama 18 tahun menikah, Mark Sungkar dan Fanny Bauti tentu sudah mengalami jatuh bangun dalam membangun rumah tangga. Kesetiaan mereka makin teruji setelah berhasil melewati masa-masa sulit yang nyaris berujung pada perceraian. Mereka tak ingin anak-anak mereka menjadi korban akibat egoisme orang tua. Artinya ada yang lebih penting dari yang penting dalam hidup ini adalah kepentingan anak-anak. Jadi kami memikirkan kepentingan anak-anak karena mereka adalah aset, bukan aset keluarga tapi juga aset bangsa gitu. Kalau sampai mereka berantakan ya akan rugi semua ya. Iya, komitmen untuk ke diri saya sih yang penting. Saya itu memang harus ya lebih, biasanya kalau ada masalah itu kalau bisa jangan diperbesar lah. Saya akan tekankan itu. Setelah rujuk, Fanny Bauti dan Mark Sungkar berencana untuk menyegarkan kembali kehangatan cinta yang pernah layu. Keduanya seakan mengulang masa bulan madu dengan bepergian ke luar negeri. Tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka yang jatuh pada tanggal 25 Desember nanti. Insya Allah tanggal 25, kebetulan pernikahan kami kan, hari pernikahan kami tanggal 25 Desember. Nanti yang ke-18 diperingati ya. seluruh dunia. Yang ke-18 tahun kami akan berangkat sekaliannya ngecek, karena ini kadang-kadang suka sakit gitu. Nah jadi ngecek, sekalian check up. Nah, kita ke Singapura sekalian jalan-jalan lah gitu, Malaysia ya Pak ya.